Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murai Rahman dengan NIM di 0023-108 dari kelompok B6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rotator cuff. Baik, pada rotator cuff terdapat 4 muskulus atau 4 otot-otot yang membentuknya, yaitu ada musculus subscapularis, lalu yang kedua ada musculus supraspinatus, yang ketiga ada musculus infraspinatus, dan yang terakhir adalah musculus teres minor. Lalu cara mengingat dengan cepatnya itu kan dari superficial ke visual, dari lateral ke medial maksudnya. Nah, anggap aja jempol itu lateral dan sampai kelingking itu medial. Jadi dari jempol nih, megang ambil makanan gini. Paling luar itu adalah subscapularis, telunjuknya supraspinatus, dari tengah musculus infraspinatus, jadi manisnya teres minor gitu. Baiklah, dan ini adalah contoh dari gambarnya ya, gambar keempat musculus dan dari anterior maupun posterior. Nah, baiklah kita lanjut ke inervasinya. Nah, pada inervasinya muskulus ini ada 4 jenis inervasi. Nah, pada musculus subscapularis terdapat diinervasi oleh neuro subscapularis superior et inferior. Yang kedua ada musculus supraspinatus, dia diinervasi oleh neuro suprascapularis. Yang ketiga ada musculus infraspinatus, dia diinervasi oleh neuro suprascapularis. Nah, yang terakhir ada musculus teres minor. Nah, dia ini diinervasi oleh neuro axillaris. Nah, jadi mereka semuanya tuh beda-beda. Baiklah, kita akan lanjut ke selanjutnya. Di selanjutnya itu adalah erigo dan origo, salah. Saya tipe origo. Origo dan insertio otot rotator cuff. Nah, pada origo musculus subscapularis terdapat fossa subscapularis. Lalu untuk musculus supraspinatus terdapat fossa supraspinata. Lalu yang ketiga ada musculus infraspinatus, terdapat neuro suprascapularis, dan yang terakhir ada musculus teres minor, terdapat neuro axillaris. Nah, pada insertio musculus subscapularis ini ada tuberculum minus humeri. Lalu pada musculus supraspinatus terdapat tuberculum majus humeri. Nah, lalu pada musculus infraspinatus terdapat tuberculum majus humeri. Lalu yang terakhir insersio dari musculus teres minor adalah tuberculum majus humeri. Nah, jadi tadi itu udah ada inervasi, ini origo, dan juga insertio. Baiklah, kita akan lanjut ke next slide. Nah, selanjutnya adalah klinis. Jadi pada klinis saya membagi menjadi dua klinis. Yang pertama adalah rotator cuff tear, dan yang kedua adalah rotator cuff tendinis. Yang pertama itu rotator cuff tear itu adalah di mana otot penyusun rotator cuff itu robek. Nah, alasan robeknya itu bisa beberapa hal ya, seperti misal usia ataupun robek karena kecelakaan. Nah, jenisnya itu juga ada dua robekannya itu, robekan parsial dan juga robekan lengkap. Yang kedua adalah rotator cuff tendinitis. Ini adalah peradangan yang terjadi di overhead yang berulang. Pada gerakan overhead yang berulang ya. Jadi seperti melempar bola terus atau berenang atau bermain raket. Nah, dan itunya tuh rasa nyeri menjalar dari lengan luar hingga bagian atas bahu gitu. Nah, selanjutnya adalah saat melakukan squat, beberapa otot di regiofemur yang berkontraksi. Nah,
Yang pertama adalah musculus gluteus maximus dan diinervasi oleh neurogluteus superior. Nah, lalu yang kedua, tiga, keempat, dan kelima itu inervasinya sama ya, neurofemoralis. Nah, kedua, tiga, empat, lima ini adalah quadriceps. Yang pertama ada musculus rector femoralis, yang kedua ada musculus vastus lateralis, yang ketiga ada musculus vastus medialis, yang keempat ada musculus vastus intermedialis. Nah, semuanya itu diinervasi oleh neurofemoralis tadi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.